Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersama kami Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk, mari kita datang bersekutu kembali di dalam doa pagi bersama. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga. Kita mau siapkan hati, pikiran dan perasaan kita. Terima kasih ya Bapa, buat pagi hari yang Kau berikan buat kami. Kalau kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, kemurahan-Mu yang selalu baru buat kami pagi ini. Biar setiap kami yang datang, anak-anak-Mu ya Bapa, boleh memandang wajah-Mu, boleh datang merasakan kembali hangatnya pelukan kasih-Mu ya Bapa. Kau hadir bersama kami pagi ini. Kami mengucap syukur dan kami mau menikmati persekutuan bersama dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Biar sinar-Mu ya Bapa menerangi langkah, menerangi jalan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau ya Bapa. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari datang dengan kerinduan kepada Bapa kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami ingin tetap di sini bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, Bapakku, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan indah wajah-Mu. Inilah rindu setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kami mau rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati
setiap kami ya Bapa, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin menikmati-Mu, kami datang dengan rindu dan cinta. Puaskan kami, penuhi kami. Segala yang Kau kerjakan dalam kami, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terlalu banyak hal yang Kau buat buat kami Tuhan, terlalu banyak kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau serahkan hati kami untuk Engkau. Mari Bapak Ibu, saudara yang di rumah, datang kepada Bapa kita. Dia sumber segala hikmat, Dia sumber segala sesuatunya. Nyatakan pergumulan-Mu, nyatakan keinginan-Mu di hadapannya. Biar Dia sendiri yang akan beracara dan berkarya dalam hidup-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar seruan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Ajari kami mengerti kehendak-Mu, bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia, supaya Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadikan hidup kami bait-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami mau jadikan hati kami. Haleluya. Ku kediakan
hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada di hati. Taruh perasaanmu di dalam hidup kami, taruh pikiranmu di dalam hidup kami ya Bapa. Kembali katakan dengan sungguh, ku jadikan hati ini untuk kenyamanmu, biar kehendakmu jadi. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati ini. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati ini. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kami mau menangkap setiap perasaan pikiranmu dan kehendakmu, biar hidup kami menjadi bait-Mu yang kudus, yang kami mau mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau setiap pagi kami boleh mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang pastinya sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan pakai terus Gereja Mula-Mula untuk menyampaikan firman kebenaran.
Terima kasih untuk seluruh kesempatan yang masih kami miliki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang malu kalau mengakui bersalah. Jadi mengaku bersalah atau bertobat itu butuh keberanian juga, saudara. Buktinya banyak orang tidak mau buat salah, tidak mau minta maaf. Padahal ia bersalah. Gengsinya ketinggian. Malu kalau minta maaf. Ini malu yang salah ini, saudara. Justru kita itu ketika salah ya kita minta maaf, nggak perlu malu. Kenapa? Karena kalau kita mengaku bersalah, itu justru kita orang benar. Orang yang salah tapi tidak mau ngaku salah. Lah, ini orang jahat namanya, licik. Ya. Malu yang benar itu tidak membuat kita lari dari Tuhan, justru membuat kita berlari kepada Tuhan. Kan begitu. Lebih baik malu sekarang, saudara, dan bertobat daripada tidak tahu malu sekarang. Sekarang tidak tahu malu dia. Makanya binasa selamanya. Ya, saudara ya. Jadi perlu keberanian. Coba saudara minta maaf sama orang yang menyakiti saudara. Atau saudara kalau salah minta maaf kepada orang yang saudara sakiti. Banyak orang sulit, tidak berani mengaku bersalah. Padahal pemulihan itu terjadi lewat pengakuan yang benar. Ya. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Harus berani memeriksa hidup kita sendiri, menyelidikinya. Apa ya Tuhan kurangnya hidupku ini? Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita itu hidup cuma satu kali tapi tidak berani mengaku bersalah. Latihannya mulai dari rumah, saudara. Kalau saudara punya kesalahan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, coba saudara mulai malam ini atau besok minta maaf. Bahkan kalau saudara tidak bersalah pun, kalau untuk kepentingan yang lebih besar harus mau mengalah. Minta maaflah. Ya. Tanpa pengakuan bersalah, dosamu tidak diampuni. Sebab bagaimana dosa diampuni yang bersangkutan tidak merasa bersalah? Nah, kalau sampai kita tidak pernah merasa bersalah, maka itu kelihatan dari gejalanya. Meskipun kita sudah tunjukkan bukti-bukti bahwa ia bersalah, ia menghindar, ngeles, ia berputar-putar silat lidah, tapi tetap saja faktanya ia bersalah. Nah, lebih baik kalau ketika kita buat salah, kita mengaku bersalah, kita minta ampun sama Tuhan, dan yang lebih penting lagi, jangan diulangi kesalahan itu. Kalau kesalahan itu diulangi terus, maka pengakuan bersalah kita itu tidak ada bobotnya sama sekali. Ya, kita harus menggalakkan bahwa kita berani mengaku bersalah. Apalagi tentang dosa kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mengaku saja, Tuhan sudah tahu. Jadi percuma kita tidak punya pilihan. Mendingan kita mengaku dengan tulus. Tuhan, aku bersalah. Hari ini sudah sangat jarang orang yang bisa mengakui kesalahannya lalu mengaku bersalah. Minta maaf akhirnya. Jarang sekali. Makanya tidak heran kalau banyak orang setelah berkelahi atau bertikai lalu tidak bicara satu sama lain sampai mati dua-duanya. Ini kasus ekstrim memang. Tapi itu menunjukkan bahwa seseorang itu belum tentu punya keberanian untuk mengaku bersalah. Ya, belum tentu berani mengaku bersalah.
Karena keberanian ini adalah satu bentuk karakter yang dibentuk dalam jangka waktu panjang. Gak bisa tiba-tiba orang berani, gak bisa. Latihan dulu. Begitu ya, saudara ya. Jadi kita pagi ini, mari kita benar-benar membersihkan hati, membersihkan pikiran, mengubah motivasi yang tulus. Karena kita berhadapan dengan Tuhan langsung, kita yang tulus. Sehingga apapun yang kita sampaikan, Tuhan mendengar. Begitu ya. Makanya latihannya yaitu, saudara kalau salah mengakulah bersalah, saudara. Aku salah, minta maaf ya. Supaya persoalannya menjadi selesai. Yang dilakukan banyak orang itu defensif, membela diri. Padahal bersalah. Orang yang beriman pasti berani mengaku bersalah. Sebab tanpa pengakuan bersalah, seseorang bagaimana mau diampuni? Itu merupakan bagian dari pengampunan. Kita harus berani mengaku bersalah dan kita harus mau mengampuni orang yang memang benar bersalah, yang mengaku bersalah kepada kita. Begitu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi mari kita belajar, saudara. Jangan jangan jaga image. Jangan karena mau menjaga citra diri, maka ketika berbuat salah nggak mau mengaku bersalah. Pemimpin yang bijak, dia akan mengaku bersalah kalau bersalah. Ya. Dan dia akan mengampuni orang yang bersalah. Makanya teladan kita itu cuma satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Dunia tidak mengajarkan kebenaran. Dunia hanya mengajarkan sebagian kebenaran. Iblis seringkali memakai sebagian kebenaran, bukan kebenaran yang utuh. Banyak orang kalau disuruh minta maaf sulit kan? Nah, WA minta maafnya. Ya lebih baik bertemu langsung atau telepon langsung. Sama dengan kalau kita menghadap Tuhan, kita akan berani mengaku bersalah dulu. Tuhan, aku bersalah di hadapan-Mu. Barulah pengampunan itu diberikan. Orang yang tidak mau mengaku bersalah seperti orang Farisi ahli Taurat, ditolak Tuhan, malah binasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar umat yang sangat beruntung memiliki Tuhan dan Bapa seperti Engkau. Makasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.